saya Iqbal Purnama Aji. Saya merupakan mahasiswa dari program studi sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya akan memaparkan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran lewat video ini, alangkah lebih baik bila kita berdoa terlebih dahulu agar video yang kalian tonton ini dapat memberikan manfaat serta pembelajaran baru kepada kalian-kalian yang telah menonton. Selain itu, kita juga berdoa agar pandemi corona ini yang sudah hampir setahun menjangkit kita, semoga cepat menghilang dan semoga cepat kita beraktivitas seperti semula. Oke, mungkin berdoa dapat dimulai terlebih dahulu. Oke, baik, kita kembali kepada materi ya. Kita akan membahas materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, baik, tujuan dari pembelajaran atau video belajar ini ialah agar kalian dapat menyimpulkan berbagai teori tentang bagaimana masuknya Islam atau masuknya agama Islam ke Indonesia, dan juga agar kalian dapat memaparkan hasil informasi tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada berbagai macam teori tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang saya ketahui atau yang kita ketahui di sini mungkin hanya ada beberapa. Saya akan jelaskan di sini ada sekitar 6 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori India, Bangladesh, dan Cina. Yang pertama kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori ini banyak dicetuskan oleh Pecinapel dan Mukete. Mereka mengatakan jika Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13. Masuknya Islam ini bersamaan dengan adanya hubungan dagang antara masyarakat di Nusantara dengan masyarakat dari Gujarat yang berdagang melalui jalur laut, yang melalui jalur Indonesia, Timur Tengah, Kambei, dan Eropa. Juga terdapat beberapa bukti yang meyakinkan teori Gujarat ini, seperti batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Ibrahim yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Kambei. Juga adanya sumber dari Marco Polo, seorang petualang dari Venesia. Dia mengatakan jika di Perlak sudah terdapat pemukiman Islam dan juga banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agamanya lewat perdagangan di daerah tersebut. Namun teori ini bukan tanpa kelemahan. Terdapat 2 kelemahan dalam teori Gujarat ini. Yang pertama adalah ketika itu masyarakat Samudra Pasai masih bermazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat sedang menganut mazhab Hanafi. Kedua, pada waktu Samudra Pasai memeluk Islam, di Gujarat itu masih menganut agama Hindu, yang dimana di sini menjadi kelemahan bagi para pakar-pakar untuk mempercayai atau menggunakan teori ini sebagai dasar bagi penelitian mereka tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua ialah teori Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadinrat. Mereka mengatakan jika Islam dibawa oleh kaum Persia atau kaum Syiah pada abad ke-7 Masehi, yang kemungkinan mereka bawa ketika mereka berdagang sembari menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selain itu, teori ini juga memiliki beberapa bukti-bukti kuat yang diduga sebagai pembenaran dari teori Persia ini. Yang pertama
ialah peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Hussein, yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum Syiah. Terdapat adanya ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja tulisan Arab, kesamaan tulisan kaligrafi pada batu nisan yang terdapat di PPT ya. Teori ini sempat dinyatakan sebagai teori yang paling benar oleh para peneliti. Namun setelah diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan pada teori Persia ini. Beberapa di antaranya yaitu, pada abad ke-7, tampuk kepemimpinan Islam berada di bawah Khalifah Umayyah yang berada di Baghdad, Damaskus, dan sebagainya. Hal ini membuat pemikiran ketidakmungkinan bagi para ulama-ulama untuk datang ke Nusantara menyokong perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga ialah teori Arab. Teori ini menyatakan jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab sembari mereka menyebarkan agama Islam, dan juga para musafir-musafir dari Arab yang singgah ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam ke belahan dunia lainnya yang mereka singgahi. Beberapa tokoh-tokoh yang mendukung teori ini ialah Van Leer, Anthony Jones, dan Buya Hamka. Bukti-bukti dari teori ini ialah terdapat perkampungan Islam di wilayah Samudra Pasai. Kesamaan antara mazhab yang dianut oleh Samudra Pasai sama dengan yang dianut di Arab atau Mesir pada masa itu, yaitu mazhab Syafi'i. Juga adanya penggunaan gelar Al-Malik, yang dimana istilah atau penggunaan gelar Al-Malik ini banyak digunakan oleh raja-raja atau sultan-sultan di Mesir. Oleh para peneliti, teori ini banyak diagungkan atau dicap sebagai teori yang paling kuat. Hanya saja kekurangan dari teori ini ialah minimnya fakta-fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat teori ini, yaitu bukti-bukti yang menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia lewat bantuan para musafir dari Arab atau dari Mesir ini. Selanjutnya ialah teori India. Teori ini dikemukakan atau didukung oleh Thomas Arnold dan Orison. Teori ini menjelaskan jika Islam datang Nusantara melalui pantai Coromandel dan Malabar. Hal ini didasari atas ketidakmungkinan dari Gujarat untuk menyebarkan Islam ke Nusantara, karena pada masa itu Gujarat sendiri tidak memiliki pelabuhan atau tidak memiliki perdagangan yang besar dan tidak menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dan dengan wilayah Nusantara. Juga terdapat penjelasan dari salah satu peneliti, yaitu Marison, yang mengatakan jika tidak mungkin Gujarat menyebarkan Islam ke Nusantara karena pada masa itu Gujarat masih memeluk agama Hindu. Gujarat baru menjadi kerajaan Islam setelah kematian dari Sultan Malik As-Soleh, yaitu sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Juga sebelum menjadi kerajaan Islam, Gujarat ini seringkali diserang oleh laskar-laskar Islam. Namun kerajaan ini mampu untuk melindungi kekuasaannya. Teori Bangladesh atau teori Bengali. Teori ini didukung oleh Fatimi yang menyatakan bahwa raja-raja atau orang-orang terkemuka dari Samudra Pasai ini merupakan keturunan dari orang-orang Bengali,
Dan Fatimi ini juga menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-11. Fatimi ini juga menyatakan jika tulisan di batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh ini bukan berasal dari Gujarat. Beliau lebih menekankan bahwa batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh ini mirip dengan batu nisan yang ada di Bengali dan merupakan hal yang kurang tepat jika mengatakan bahwa Sultan Malik As-Saleh ini atau Islam ini berasal dari Nusantara hanya karena kesamaan batu nisan antara milik Sultan Malik As-Saleh dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, dia juga mengkritik para ahli sejarah atau para peneliti yang mengabaikan tentang batu nisan milik Fatimah yang ada di Leran. Namun terdapat kelemahan dalam teori Bangladesh atau Bengali ini. Perbedaannya yaitu di Nusantara pada waktu itu bermazhab Syafi'i, sedangkan Bengali pada masa itu menggunakan atau masih menganut mazhab Hanafi, yang membuat teori ini kurang dapat dipercaya oleh para peneliti-peneliti. Selanjutnya ialah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari orang-orang Cina yang merantau sembari berdagang, juga menikahi wanita-wanita di Nusantara dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Pencetus teori ini ialah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka mencetuskan teori Cina ini melalui penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Selain itu juga terdapat beberapa bukti yang meyakinkan bahwa teori Cina ini merupakan teori yang paling benar tentang proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Beberapa bukti-bukti tersebut ialah adanya perpindahan kaum Islam dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya ke Palembang pada abad ke-879 Masehi. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Raja kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah, yang dimana Raden Patah ini merupakan putra dari Raja Brawijaya V dari Majapahit dengan salah satu istrinya yang berasal dari Campa. Pemberian gelar-gelar bagi raja-raja Majapahit dengan istilah atau nama-nama Cina. Juga adanya catatan dari Cina yang mengatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ini dikuasai oleh pedagang dari Cina. Pada dasarnya, teori-teori tadi memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Tidak ada yang paling benar ataupun yang paling salah. Sebaiknya kita saling memahami dan mendalami teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi. Juga tidak adanya kepastian dan kemutlakan pada masing-masing teori yang saya jelaskan tadi. Juga sebagai kaum-kaum terpelajar, hendaknya kita menambah referensi-referensi terbaru terkait dengan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, mungkin demikian dari video pembelajaran ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, saudara-saudara atau adik-adik yang telah menonton, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman atau saudara atau adik-adik yang telah menonton video saya. Semoga kalian mendapat materi baru dan wawasan baru. Juga jangan hanya terpaku kepada satu sumber, satu referensi saja,
terlebih dalam mempelajari sejarah. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video dari saya.